Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat sekalian. Kali ini kita akan ngulas santai tentang salah satu tulisan saya yang berjudul Zikir Kesadaran. Zikir kesadaran ini saya up di postingan YouTube edisi Spotlight bulan Juni 2025. Penciptaan manusia dan alam semesta adalah murni kehendak Allah. Di semua agama monoteis, baik itu Islam, Kristen, dan Yahudi, juga meyakini bahwa terwujudnya manusia dan alam semesta adalah kehendak Tuhan. Namun, alasan penciptaan manusia dan alam semesta setiap agama bisa berbeda, tergantung ajaran kitab suci yang dianutnya. Jadi, semua agama monoteis, baik itu Islam, Kristen, maupun Yahudi, sepakat bahwa penciptaan manusia dan alam semesta adalah hak prerogatifnya Allah, kehendaknya Allah. Walaupun di masing-masing agama memiliki versi kisah alasan penciptaan manusia yang berbeda-beda sesuai dengan ajaran kitab suci yang dianutnya. Nah, menurut ajaran Islam, tujuan diciptakannya manusia adalah untuk sebuah pengabdian. Manusia harus mengabdi dalam bentuk peribadatan kepada Allah dan perbuatan baik selama hidupnya. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran, Surat Al-Zariyat ayat 56, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku, Allah, menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku, kepada Allah. Nah, ibadah atau sarana ibadah itulah yang kemudian menuntun manusia untuk mengingat dan menyebut nama Allah sebagai zat pencipta. Ibadah merupakan frasa-frasa suci untuk mendekatkan diri kepadanya, kepada Allah. Dalam setiap agama memiliki tata cara, aturan, dan prosedur ibadahnya masing-masing. Termasuk Islam, kita kenal dengan istilah sholat, puasa, zakat, haji, kemudian zikir-zikir, dan semua hal yang terkait dengan peribadatan yang sudah diatur di dalam syariat Islam. Nah, ibadah juga sebagai upaya peningkatan kesadaran spiritual, kesadaran akan kehadiran Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Pun dalam menjalani hidup, manusia tentu diliputi hal ikhwal, permasalahan yang berkesinambungan dan silih berganti. Di sini, ibadah juga berperan sebagai pengendali stres dan kecemasan. Jadi ibadah itu bukan hanya sebagai penggugur kewajiban atau sebagai formalitas dalam kita menjalani sebuah ritme atau ritual-ritual keagamaan, tapi ibadah juga sebagai pengendali diri dari stres, dari kecemasan, dari rasa was-was, dari ketakutan masa lalu maupun kekhawatiran masa depan. Itu fungsi ibadah. Kemudian mengingat Tuhan dapat menenangkan pikiran dan jiwa. Maka dalam kita berkehidupan, banyak-banyaklah kita mengingat Tuhan, mengingat Allah, karena sesungguhnya
mengingat Allah, mengingat Tuhan itu adalah bisa menenangkan pikiran dan jiwa. Kita akan bisa lebih memaknai dari setiap hal yang kita jumpai. Kita lebih bisa mensyukuri semua hal yang kita miliki dan tentu bersabar dengan hajat atau cita-cita yang barangkali belum tercapai, dan memberi efek damai dalam menjalani hidup. Dengan mengingat Tuhan, tentu hidup kita akan jadi damai, akan jadi tentram, kita jadi ringan, jadi tidak terbebani oleh hal-hal yang barangkali belum bisa kita gayuh, belum bisa kita capai. Ibadah atau zikir bagian dari cara manusia mendekatkan diri kepada Tuhan. Bahkan dianggap sebagai cara berkomunikasi dengan Tuhan. Jadi salah satu cara berkomunikasi kita dengan Tuhan ya ibadah. Ya. Contoh misalnya kita sholat, kita jadikan sholat itu adalah sarana berkomunikasi, sarana yang sangat sakral, sarana vertikal. Jangan hanya dipahami sebatas menggugurkan kewajiban, nek udah sholat lego. Jangan hanya itu, tapi pahami di dalam sholat itu kita berada di titik yang sangat aman, nyaman, dan kita selaras dengan energi ketuhanan. Juga sebagai ungkapan rasa syukur. Syukur karena kita sudah diberi kesempatan untuk hidup. Karena keberadaan hidup kita itu bukan atas keinginan kita, tapi semata-mata adalah atas hak dan wewenang Allah. Ya, kita mau diciptakan dalam bentuk yang seperti apa, dilahirkan dari rahimnya ibu siapa, di tempat yang seperti apa, di kalangan keluarga yang bagaimana, di tengah keluarga dengan kemampuan yang seperti apa, itu bukan kita ngarani, bukan kita minta, tapi semata-mata itu adalah hak dan kuasa Allah. Dan ibadah sebagai permohonan petunjuk atau ampunan. Kemudian ibadah, zikir, meneguhkan kesadaran untuk mengingat Allah juga merupakan upaya menjaga dan membersihkan hati dari kerak-kerak hati seperti iri, dengki, hasut, riya, ujub, dan kotoran-kotoran hati lainnya. Kan banyak di hati kita itu kotoran-kotoran, ya, kerak-kerak noda, baik itu bentuknya iri, dengki, hasut, riya, ujub, sombong, tinggi hati. Nah, kita sebagai manusia nggak bisa menolak penyakit-penyakit itu. Nah, agar penyakit iri, dengki, riya, dan kerak-kerak hati itu tidak menguasai jiwa kita, tidak menguasai jasad kita, salah satu upaya yang bisa kita lakukan adalah beribadah, zikir kepada Allah untuk dalam rangka meneguhkan kesadaran, dalam rangka menepis bisikan-bisikan atau kerak-kerak yang hadir di dalam hati kita, sehingga hati kita senantiasa berpandangan baik dengan semua ketetapan yang sudah digariskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Batin menjadi tenang dan niat-niat kita menjadi tulus karena Allah. Nah, dengan beribadah, dengan berzikir, ya kan, hati kita akan bersih, kita akan bisa menetralisir penyakit-penyakit hati yang membuat kita kacau. Nah, maka hati kita akan menjadi bersih dari penyakit-penyakit kerak-kerak yang membuat suasana hati menjadi khusyuk, batin menjadi tenang, dan niat-niat kita menjadi tulus karena Allah. Sehingga dalam kita melakukan aktivitas, dalam kita melakukan ibadah, kegiatan, bekerja itu tulus semata-mata karena Allah. Kita bekerja memang mencari rezeki, mencari nafkah untuk keluarga, tapi dengan didasari niat tulus karena Allah,
bekerja kita itu menjadi nilai ibadah, aktivitas kita menjadi nilai ibadah. Kemudian untuk memperoleh kenikmatan dzikir, agar dzikir tidak menjadi formalitas atau sekedar laku untuk menggugurkan perintah ibadah, maka konsekuensi dzikir perlu dilatih. Bagaimana dzikir menjadi aktivitas yang jernih, dzikir menjadi lafaz-lafaz yang penuh penghayatan, dan dzikir menjadi makna yang dalam. Jadi dzikir subhanallah, 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 alhamdulillah, 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 Allah bar, Allah bar, Allah bar, itu tidak sekedar sebagai ucapan saja, tidak berhenti nilainya hanya di ucapan. Walaupun kalau kita berucap misalnya istighfar itu kita berpahala, tetapi alangkah lebih dalamnya ketika ucapan-ucapan, kalimat-kalimat dzikir yang keluar dari mulut kita itu menjadi aktivitas yang jernih, yang lafaz-lafaznya ketika kita mengucapkan penuh dengan penghayatan, merasuk di hati, sehingga makna dzikir itu menjadi dalam, tidak dangkal, tidak hanya menjadi ucapan yang sekedar formalitas saja, tidak ada imbasnya di hati, tidak menjadi cleaner untuk hati kita yang gundah gulana, apalagi kalau lagi galau. Kemudian ada beberapa jenis zikir yang akan kita ulas, maksudnya yang saya tulis di sini ya, disertai dengan praktek penerapannya. Oke, nah di sini yang pertama saya bahas tentang dzikir lisan atau disebut juga dengan dzikir jali. Dzikir jali merupakan aktivitas dzikir dengan cara melafalkannya dengan jelas, dilafalkan dengan lisan. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Anda bisa melafalkan kalimat-kalimat thayyibah ya, seperti tasbih, subhanallah, tahmid, alhamdulillah, takbir, Allahu akbar, tahlil, la ilaha illallah, dan istighfar, astagfirullahaladzim. Bisa dilafalkan melalui lisan. Maka bersyukur sekali kalau kita diciptakan sebagai manusia yang memiliki lisan pengucapan yang normal. Karena banyak saudara-saudara kita yang lisannya Masya Allah ya, mungkin terlahir dengan luar biasa, berbeda pada manusia-manusia umumnya. Nah, kita harus bersyukur Anda sekalian yang lisannya normal, bisa berucap kalimat-kalimatullah juga normal. Itu syukur yang luar biasa. Kemudian persoalannya adalah dzikir yang sebenar-benar dzikir hanya lafaz yang keluar dari bibir saja dengan capaian jumlah hitungan tertentu. Itu pertanyaan ya. Ini pertanyaan. Apakah yang dimaksud dengan dzikir yang sebenar-benar dzikir itu hanya lafaz yang keluar dari bibir saja dengan capaian jumlah hitungan tertentu? Apakah hanya itu saja? Ternyata bukan. Dzikir harus menjadi aktivitas spiritual mendalam yang secara lahir dan batin terasa imbasnya. Nah, dzikir walaupun dzikir jali, dzikir lisan, tapi jangan hanya sebatas di lisan, tapi dzikir harus menjadi aktivitas spiritual yang mendalam. Nah, jadi yang maksudnya dzikir itu harus bisa merubah jiwa kita, mengisi hati kita dengan energi atau nur lafaz yang kita ucapkan itu tadi, dan terasa imbasnya, perubahan hidupnya terjadi, perubahan karakternya terjadi. Jadi tidak
berlawanan antara sikap dan ucapan. Kemudian dzikir lisan atau jali seharusnya terucap dengan tidak sekedar paham artinya. Kalau subhanallah jelas maha suci Allah, alhamdulillah segala puji bagi Allah, Allahu Akbar, Allah maha besar, tahu artinya, semua orang tahu, orang Islam tahu. Tapi apa sebuah ucapan yang mampu dirasakan getaran lahirnya dan disadari keberadaan energinya. Kita harus sadar bahwa kalimat-kalimatullah yang kita ucapkan itu memiliki energi. Gak mungkin, ya kan, kalimat-kalimat thayyibah itu tidak memiliki energi, gak mungkin. Bahkan kalau orang Jawa itu percaya, ya kan, semua ayat-ayat Al-Quran, semua kalimat-kalimat thayyibah, kalimat-kalimatullah itu mengandung tuah. Atau kalau orang Jawa mengatakan ada khodam yang menjaga, ada malaikat yang menjaga. Nah ya, malaikat itulah yang kemudian mengangkat energi ucapan dzikir kita ke haribaan Allah. Perantaranya malaikat itu. Nah kemudian berikut kami sertakan bagaimana melakukan dzikir lisan atau dzikir jali dengan kesadaran spiritual atau awareness spiritual. 1. Pastikan kesadaran Anda baik. Dzikir memang boleh dalam keadaan seperti apapun, apalagi orang yang galau, orang yang hatinya resah, orang yang dalam belenggu masalah. Itu dianjurkan berzikir, tapi upayakan ketika Anda mau berzikir, pastikan kesadaran Anda baik, terkonsentrasi pada keadaan saat ini, berada di tempat ini, di ruangan ini, dalam keadaan Anda sekarang ini. Jadi tidak berada di masa lampau atau dengan kekhawatiran masa depan. Awareness spiritual, sadar pada saat ini, pikiran tidak berada di masa lampau atau bayang-bayang masa depan. Itu 1. Yang kedua, badan dalam keadaan suci dari hadas kecil dan hadas besar. Usahakan ketika Anda ingin berzikir dengan sebenar-benar zikir, badan Anda suci. Karena ucapan yang akan kita lafalkan itu suci, ya badan kita ya harus suci, baik dari hadas kecil maupun hadas besar. Berarti kita nggak boleh berzikir dalam keadaan yang tidak punya wudhu. Ya boleh, nanti itu ada pembahasannya sendiri. Ini konteksnya yang kita bahas adalah ketika kita ingin melaksanakan dzikir jali dalam kondisi yang formal. Ya. Kalau dzikir Anda dengan naik motor boleh dzikir, naik mobil, nyetir boleh dzikir, sambil kerja di depan laptop boleh dzikir. Orang misalnya petani di sawah sambil dzikir, mencangkul, setiap satu cangkulan itu 1 kalimat thayyibah. Nelayan gitu kan, sambil nyari ikan, sambil berzikir kan. Kemudian badan dalam keadaan suci dari hadas kecil dan hadas besar. Ya 2 ya tadi ya, tuh usahakan itu. Kemudian yang ketiga, luruskan niat semata-mata dzikir karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, semata-mata karena Allah, bukan karena yang lain, bukan karena pengen naik jabatan, bukan karena pengen meraih atau menang tender proyek. Ya itu boleh saja, itu kan bagian dari hajat kita. Tapi dengan lurus niat kita semata-mata karena Allah, nanti itu akan ikut. Karena itu bonus. Hajatnya terkabulkan, cita-citanya tercapai, tender proyeknya goal misalnya, jabatannya naik, itu bonus. Hakikatnya ya kelurusan niat kita semata-mata dzikir karena Allah. Kemudian sebagai contoh ucapan kalimat tasbih misalnya subhanallah, dalam pengucapannya pasti lafadznya adalah terucap jelas. Pastikan lafadznya terucap jelas, lirih nyaring subhanallah, walaupun pelan tapi telinga Anda mendengar. Subhanallah, lirih nyaring walaupun pelan tapi telinga Anda mendengar. Kemudian
Rasakan getaran rongga mulut atau pita suara saat mengucap subhanallah. Ini yang kelima. Rasakan getaran rongga mulut atau pita suara saat mengucap subhanallah. Ini kan ada getaran di sini, di rongga-rongga tenggorokan. Itu rasakan, karena setiap getaran yang ada terjadi di rongga mulut kita, di tenggorokan kita, pori-pori, kemudian permukaan rongga mulut dan rongga tenggorokan itu ikut berperan. Jadi dikir kita itu kita sadari bahwa semua elemen itu ikut berperan. Kita rasakan, getarannya itu dirasakan, subhanallah, dirasakan subhanallah, dirasakan keberadaannya, karena itu bagian dari awareness spiritual sebenarnya. Nah, dari situlah gelombang dzikir menebar ke seluruh tubuh, dan semua sistem yang ada di tubuh kita ikut berzikir. Nah, dari getaran ini subhanallah itu menyebar, rasakan, menyebar ke seluruh tubuh. Maka praktek dzikir formal, dzikir jali dalam hal ini adalah bukan dzikir atas ketergesa-gesaan atau hanya mengejar jumlah nominal saja, 1000 kali, 2000 kali, tidak itu. Tapi dalam setiap ucapan dzikirnya itu benar-benar kita sadar dengan ucapan itu terucap, nyaring atau lirih, tapi telinga kita masih mendengar subhanallah, sambil merasakan getaran yang ada di rongga ini. Kemudian rasakan getaran itu menyebar ke seluruh tubuh, ya kan? Getaran dari ucapan yang kita ucapkan itu, misalnya Allahu Akbar, menyebar ke seluruh tubuh. Kemudian 6 ini, sadarilah bahwa dari ucapan dzikir terhembus energi yang memancar menjadi gelombang alam. Ada keluar subhanallah, Allahu Akbar, la ilaha illallah, keluar. Ada gelombang energi yang akan terpancar dan kemudian dikelola oleh alam semesta, memancar menjadi gelombang alam, kemudian menghalau hijab-hijab, lalu kembali pada diri kita dengan energi positif yang berlipat. Jadi subhanallah itu selain dia memancar keluar, itu juga menghalau hijab-hijab yang menutupi setiap tirai dari lapisan jiwa kita. Itu akan terbuka penutup tirai-tirai hitam yang menutupi kemurnian diri kita. Nah, setelah terucap itu akan diproses oleh alam semesta, bergaung dan kembali pada diri kita. Jadi dari apa yang kita ucapkan itu akan kembali kepada diri kita dalam bentuk energi positif yang berlipat-lipat. Tuh, teman-teman. Kemudian nikmati setiap ucapan dzikir dan hanyutlah dalam alunannya. Satukan betul hati dan pikiran untuk semata-mata dzikir karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, nikmati setiap ucapannya, ucapan dzikirnya, hanyutlah dalam alunan dzikir yang kita ucapkan, yang Anda ucapkan, yang Anda lantunkan itu tadi. Satukan betul antara hati dan pikiran, menyatu. Tidak mulutnya berzikir, pikirannya terbayang-bayang masa lalu, hatinya was-was dengan masa depan, dengan nasib saya gimana ini nanti. Satukan betul antara hati dan pikiran untuk semata-mata dzikir karena Allah, mengingat Allah. Tuh sahabat sekalian, itu tentang dzikir kesadaran atau pembahasan kita dzikir jali, dzikir ucapan, dzikir lisan.
Oke, nanti berikutnya kita akan membahas tentang dzikir hati atau dzikir kafi. Kita bahas di kesempatan berikutnya ya. Oke sahabat sekalian, itu terima kasih. Itu dulu, kita lanjut nanti di part 2 biar tidak terlalu panjang. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya nanti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.